selain hanya nama-Mu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini tepatnya tanggal 24 April 2021, kita berjumpa dalam acara yang luar biasa, yaitu Hikmah Ramadan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Dan bersama saya Nabila Najib, seperti biasa saya bersama dengan sosok-sosok yang luar biasa yang pastinya ada di acara Hikmah Ramadan. Pastinya Sobat Damai mau tahu dong siapa, tapi sebelum itu kami di sini akan membuka masker karena kami telah mematuhi protokol kesehatan. Dipersilakan untuk membuka masker dulu untuk para narasumber. Terima kasih. Nah, udah buka masker semuanya ya Sobat Damai ya. Langsung saja nih, kita langsung sapa nih yang biasa menemani saya nih dari episode pertama dan episode kedua. Yaitu ada Pak Kiai Dr. Ridwan Muhammad Yusuf, yaitu Ketua Umum Badan Pembina Rohani Islam Nasional. Selamat datang kembali Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang menemani aku juga nih dari episode pertama dan kedua. Siapa lagi kalau bukan Pak Usman Abdilawatik selaku founder Komodigia dan peneliti komunikasi. Selamat datang kembali. Selamat datang juga Mbak Nabila di acara Hikmah Ramadan bersama BNPT ya. Senang sekali ya. Dan sekarang hari ini nih aku tidak sendiri nih Sobat Damai. Sendiri wanita satu-satunya gitu ya. Karena episode pertama aku perempuan satu-satunya di acara Hikmah Ramadan. Sekarang aku ditemani oleh Mbak Latifah Al-Ansyori. Selamat datang. Terima kasih banyak. Iya, Mbak Latifah adalah tenaga ahli Menkominfo bidang isu intoleransi dan radikalisme. Selamat datang dan aku penasaran banget, mungkin Sobat Damai juga penasaran, katanya Mbak Latifah ini
punya TikTok. Wah. Iya, nama handle TikTok saya @latifaansori. Di situ pada dasarnya kita mau having fun aja ya, santai-santai. Tetapi itu juga menjadi platform saya menyebarkan informasi bagaimana kita bisa melawan intoleransi dan radikalisme. Wah, mau tahu dong ya kelanjutannya kayak gimana nih? Berarti TikToknya bukan sembarangan joget-joget doang, tapi punya makna nih Sobat Damai. Nanti kita akan gali, tapi sebelum itu pasti Sobat Damai juga penasaran nih sama tema kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah sayangilah yang ada di bumi, yang di langit akan sayang padamu juga. Seperti episode kedua kita sudah membahas mengenai ketakwaan kepada Allah. Nah pastinya kalau yang kita sayangi di bumi itu makhluk Allah banyak ya. Salah satunya adalah kasih sayang sesama manusia. Bagaimana kita harus punya rasa sayang sesama manusia. Apa memang harus? Apa sifatnya wajib atau cuma himbauan aja? Langsung tanya kita sama Pak Kiai Ridwan mengenai hal tersebut. Pak Kiai, mungkin Sobat Damai juga bertanya-tanya nih, mengapa kita sebagai manusia harus saling menyayangi? Dan sifatnya itu dalam hukum Islam wajib atau cuma himbauan aja? Dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih Mbak Nabil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dina salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan amma ba'd. Sobat Damai yang saya muliakan, seluruh pemirsa, senang sekali pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan kita yang telah memberikan cahaya penerangan kepada kita untuk menjalani hidup sehari-hari. Sobat Damai yang saya muliakan, betapa senangnya hari ini topiknya itu tentang cinta ya. Tentang kedamaian, tentang cinta. Saya suka banget membahas tentang ini. Saya mulai menggandrungi kata cinta ini bahwa Islam itu adalah agama cinta. Agama damai itu sewaktu saya jadi konsultan manajemen di banyak perusahaan, inti daripada keberhasilan sebuah perusahaan itu adalah kasih sayang, rasa cinta, rasa tepat selera, toleransi yang tinggi, kebersamaan yang dijunjung tinggi. Saya mau sampaikan ada ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berfirman, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian mencintai aku, kata Allah, maka cintai aku dulu. Jadi cintai Muhammad dulu. Nanti Allah akan mencintai umatmu. Kata kuncinya hub, kata kuncinya percintaan, kasih sayang. Jadi Allah yang memerintahkan kepada umat manusia, kalau kalian ingin mencintai Allah, maka medianya adalah cintai Muhammad. Muhammad ini Rasulullah SAW secara zahiran telah tiada, sudah dimakamkan, sudah dikuburkan. Kalau nanti kita ke naik haji atau umroh, pasti kita melihat kuburan Rasulullah. Tapi spirit of Muhammad, kerasulan Muhammad itu mengalir terus sampai akhir zaman. Kerasulannya tetap ada, karena selama manusia masih ada, maka bimbingan, cahaya, syafaat Rasulullah harus terus mengalir. Yang menarik adalah, tadi dikatakan Allah tadi, cinta. Energi cinta itu yang menjadi spirit umat Islam sebetulnya. Kemudian Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Kata kuncinya lagi love, cinta. Nah kalau begitu, saya menyimpulkan orang yang beriman ini episode pertama dan kedua itu balutannya memang cinta insya Allah. Karena Ramadan ini adalah bulan cinta sebetulnya. Jadi orang yang hatinya penuh dengan cinta itu di hadapan orang yang berpuasa, yang hatinya penuh dengan cinta, yang pemahaman energi Ramadannya sungguh-sungguh paripurna, maka betapa lemahnya setan di mata orang berpuasa itu. Tak berdaya dia, membisikin manusia untuk berlaku curang, membisikkan, menggoda manusia untuk berlaku jahat, berlaku intoleran misalnya, nggak sanggup. Karena iblis, setan tidak berdaya di hadapan orang berpuasa yang hatinya dipenuhi rasa cinta itu. Jadi kalau begitu,
Orang yang beriman, seperti pernyataan saya di awal, orang yang beriman tuh wajahnya enak dipandang. Enak banget. Ya, karena hati itu penuh dengan cinta. Jadi apapun yang diucapkan tuh, seperti lagu yang saya nyanyikan di awal kemarin, sepotong itu, yang dinyanyikan oleh Nisa Sabian ya, Adin Assalam. Jadi ungkapan apapun yang kita ucapkan kepada orang-orang selalu menghadirkan cinta, mengajak orang untuk bersama-sama membangun kebersamaan, tidak ada kebencian. Orang yang hatinya dipenuhi dengan iman, maka tidak ada ruang sedikit pun sebetulnya ada kebencian di situ. Nanti akan nyambung dengan materinya Bu Latifah nanti tentang intoleran itu. Jadi orang yang beriman tuh isinya, hatinya adalah cinta. Terlihat dari wajahnya, terlihat dari ekspresinya. Orang yang beriman itu selalu mencoba untuk mengekspresikan cinta dalam makna yang sangat luas. Show your love through communication. Tunjukkan rasa cintamu melalui komunikasi yang baik. Show your love through care. Tunjukkan rasa cintamu melalui perhatian. Ya, tunjukkan rasa cintamu dengan berbagai macam cara. Nanti Pak Usman akan ngupas itu, saya kira. Jadi basicnya adalah Allah mengajarkan kasih sayang, Allah mengajarkan Rahman dan Rahimnya menjadi energi setiap umat manusia seharusnya. Namun ada sebuah film bagus, sahabat-sahabat, sobat damai yang saya muliakan. Ya. Ada film lama judulnya Mary. Itu film kapal ada kapal bagus, tapi setiap orang yang membeli kapal itu mati semuanya. Kenapa tuh Pak? Karena ada setan di situ. Oh ya. Terus yang bertahan satu orang, ibu-ibu, dia bilang waktu dia wawancarai, karena keluarga sudah mati semuanya, dia bilang devil need body. Iblis itu membutuhkan tubuh. Iblis, setan itu membutuhkan tubuh. Dengan tubuh yang dia tempati, yang pertama dia rusak adalah tubuh yang dia tempati. Yang kedua dia menggunakan tubuh itu menjadi media untuk merusak orang lain. Jadi kalau kita menemukan orang-orang yang sifatnya pengen merusak, sifatnya pengen mengganggu, sifatnya ingin menghancurkan kebersamaan, ingin menghancurkan persaudaraan, ya, menghancurkan ketenangan, kedamaian, itu pasti dia kerasukan iblis. Ini nyata. Kerasukan iblis. Orang yang sudah kerasukan iblis, energinya negatif. Kita duduk di sebelahnya nggak nyaman, karena gelombang energi negatif itu menular, nyata sekali. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, sobat damai yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya sayangi, maka yuk kita agak menjauh dari sobat-sobat yang kira-kira memberikan energi negatif karena akan menular kepada kita, atau kita dekati, kita gelontorkan energi positif, energi kasih sayang, energi rahmatan lil alamin kepada sobat itu, sehingga dia mengalami purification, dia mengalami penjenihan jiwa yang tidak nyaman tadi. Saya kira semua orang bisa merasakan, kita duduk dekat sama seseorang yang hatinya kurang enak atau lagi stres, kita ketularan. Oh, itu ada vibrasinya ya. Mungkin sobat damai juga biar tahu juga ya mengenai hal ini. Maksudnya kita benar-benar bisa merasakan ya. Maksudnya ketika kita baru pertama ketemu, tiba-tiba kok nggak enak. Itu berarti bisa jadi hatinya ya. Nggak klik. Nyambung. Nggak ngeklik gitu. Kayaknya nggak kayak kita gitu ya. Pas bertemu langsung langsung kompak ya Pak ya. Betul. Nah, karena energinya sudah positif. Energi sudah positif jadi ya, enak luar kita biasa. bertemu sama orang langsung sambutannya, wajahnya. Bahkan saya sering sekali di rumah masing-masing taruh cermin di mana-mana, cermin. Kemudian kita pulang dari kantor, kita lihat wajah kita, wajah kamu masih wajah neraka ini, wajah iblis nih. Ini serius ini. Bahkan di beberapa masjid saya sarankan dalam khutbah saya dan ceramah saya bilang taruh cermin supaya kita bisa bercermin langsung gitu. Karena emang kalau tidak salah itu pujangga Amir Hamzah mengatakan ada dua jenis bercermin. Yang pertama bercermin bangkai, yang kedua bercermin hati. Bercermin bangkai itu kita melihat rapi apa tidak, pakaian kita eye catch apa tidak. Tapi yang kedua bercermin hati, kita bisa lihat dari mata kita apakah kita sedang punya banyak masalah, apakah kita sedang ada gejolak di hati kita sehingga memancarlah energi negatif yang terlihat oleh orang nggak nyaman sekali. Dan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihalangi.
keluarlah kata-kata yang sebetulnya bisa mengelukai hati orang. Nah ini bahaya sekali. Oleh sebab itu, bulan Ramadan ini adalah bulan cinta, bulan kasih sayang, bulan rahmat yang dibentangkan Allah, sehingga bulan rahmat ini membuat iblis tidak mampu, tidak berdaya di hadapan orang-orang yang berpuasa. Namun ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, setan itu diikat, setan itu dilemahkan, ya. Jadi bukan diikat menurut saya, tapi memang lemah dia di mata orang yang sedang berpuasa. Pak, jadi, tadi kan kita udah membahas vibrasi sesama manusia ya. Kita tahu mungkin Sobat Damai udah dikasih tahu sama Pak Ustadz bagaimana akhirnya kita bisa merasakan tuh vibrasi itu. Nah kan makanya kita membutuhkan purifikasi itu ya, agar penjernihan hati tersebut. Nah bagaimana kita sebagai umat muslim gitu merasakan kasih sayang Allah nih, ya begitu besarnya. Kan kita biasanya tahu dong ketika dicintai oleh pasangan, teman, atau orang tua kita bisa merasakan. Nah bagaimana ya kita bisa merasakan cinta Allah yang begitu besar. Kita bisa merasakan banget gitu. Baik. Saya menyampaikan ada sesuatu yang menarik di bulan Ramadan. Saya agak protes nih dengan majelis taklim yang seminggu sebelum masuk Ramadan tuh justru majelis taklim ditutup. Saya nggak habis pikir. Biasanya acara penutupan pengajian. Penutupan pengajian justru bulan Ramadan. Supaya banyak waktu untuk membaca Al-Quran. Sobat Damai yang saya muliakan, saya mohon maaf nih, para ustadz, para kiai dan siapapun ulama, yuk kita berdiskusi. Betul. Perintah di bulan Ramadan tuh tadarrus. Darrosayu, darrisu, tadarusan artinya learning. Bimbo sudah mengamanahkan ini kalau nggak salah tahun 70-an. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tapi kok orang tidak mencoba memahami isi kitab suci, sehingga the spirit of Al-Quran, konten, isi, the secret of meaning Al-Quran tidak ditemukan orang yang sedang berpuasa. Dia hanya sibuk membaca hijaiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dihitungnya huruf, 1 huruf, 2 huruf, 3, kemudian 1 huruf ketemu. Baca bismillah ada 19 huruf, kali 10, 190 kebaikan. Malaikat mengantar, ya Allah, itu Ustadz Usman baca bismillah 190 pahala. Itu betul ada hadis memang iya, tapi hanya mengejar kebaikan 10 dari 1 huruf itu kecil sekali. Kenapa kita tidak minta, ya Allah, bukakan pintu rahasia, kalimat yang kubaca ini berikan aku berjuta makna. Maka saya bilang kemarin, di bulan Ramadan boleh kita nonton, bagus nonton film. Kemarin santri-santri saya ajak nonton film Godzilla vs Kong. Wah. Tapi di awal, waktu mau berangkat, saya kasih briefing dulu santri saya. Ingat loh, kalian tuh tadarus. Begitu masuk kaki ke bioskop, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat tadarus, ya Allah. Karena film yang ditayangkan ini nanti akan memberikan inspirasi yang luar biasa tentang kehidupan. Karena skenario kehidupan itu digambarkan. Binatang saja bisa baik hati loh. Iya. Binatang saja bisa saling tolong-menolong. Masa gue manusia puasa pula lagi? Iya. Sedang puasa kok masih bisa salah paham, kok masih bisa saling menyakiti sih nggak habis pikir. Nah, jadi tadarus itu artinya menemukan rahasia Al-Quran. Sobat Damai yang saya muliakan, saatnya kita mencoba untuk lebih membongkar, kita out of the box berpikirnya. Jadi kita rajin membaca Al-Quran demi huruf yang kita minta untuk dapat pahala, silahkan. Tapi lebih jauh lagi, pastikan di bulan Ramadan Al-Quran ayat demi ayat nuzul pada jiwa kita. Apa artinya nuzul? Turun, grounding pada jiwa kita, sehingga kita menemukan rahasia nikmatnya Ramadan. Masya Allah,
Ini bulan kenikmatan. Mestinya setiap orang di Ramadan ini hatinya makin lembut. Nanti pas Syawal itu minta maafnya sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Jadi tidak sekedar baca saja, tapi juga memaknai itu memaknai, memahami rahasia makna. The secret of meaning. Ya. Tadi kan Pak Kiai Ridho juga udah ngebahas nih bagaimana kadang-kadang sesama manusia nih ibaratnya banyak permusuhan dan lain sebagainya, clash gitu ya. Nah ini gimana nih Pak Usman nih, kalau dari segi komunikasi nih, hambatan apa sih yang sering terjadi sampai akhirnya ada hambatan-hambatan nih ketika berkomunikasi dengan yang beda ras, agama, atau misalnya adat istiadat, itu bagaimana tuh Pak? Jadi, hambatannya Pak Kiai, apa aja? Terima kasih Pak Nabila. Tadi Pak Kiai cerita katakan cinta dengan komunikasi ya. Kalau kasih bunga boleh Pak Kiai ya. Katakan cinta dengan bunga. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Karena relasi dengan manusia itu kan hidup di alam komunikasi ya. Menjaga relasi, itulah interpersonal communication ya. Kita mudah tersinggung, bahkan agak miris juga loh. Habis sahur tawuran antar kampung. Nah itu dia. Pakai petasan gitu. Loh, ini Ramadan kok tidak dijaga seperti Pak Kiai tadi bilang, jaga marhamah, saling mengasihi, saling tolong menolong, saling tepo seliro itu. Yang pertama penyebabnya adalah ego ya. Jadi lapar ego istilahnya. Karena manusia itu harusnya kan membangun komunikasi dengan paling baik, bukan baik ya. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan, kata Allah ya. Katakanlah kepada manusia perkataan yang paling baik, bukan baik, paling baik. Kalau kita misalnya dihina kan bawaannya pengen balas menghina juga kan? Sobat damai begitu ya, kecenderungannya orang. Tapi kalau kita, sahabat damai enggak deh kayak Pak. Oh enggak. Karena damai terus. Damai terus. Maksudnya fenomena di luar sana ya, di luar sana. Di luar sana. Karena kalau kita dihina, kita termotivasi untuk balas menghina. Padahal kita diperintah paling baik ya. Misalnya dihina A misalnya, alhamdulillah, mudah-mudahan saya tidak seperti itu ya. Jadi maksud saya kemampuan menahan diri. Kan puasa kan bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia menahan diri. Hampir semua akhlak baik di muka bumi ini itu selalu membutuhkan prasyarat mampu menahan diri. Maka kalau puasa nggak mampu menahan diri ya gagal dong puasa ya. Itu satu ya. Jadi komunikasi relasi antar manusia itu dibangun atas dasar komunikasi yang paling baik, kata-kata kita. Yang kedua, jangan lupa sobat damai sekalian, ketika kita ngomong itu ada yang namanya hidden enemy ya, musuh tersembunyi yang dalam komunikasi disebut antagonizer. Atau ada kata-kata tertentu yang menurut kita baik, tapi dipersepsi oleh lawan bicara kita sebagai hal yang membuat dia tersinggung. Ngomong gitu aja dia tersinggung, padahal udah baik. Betul, menurut kita maknanya positif, tapi dimaknai lain oleh orang di seberang sana. Maka untuk menghindari antagonizer ini harus dipahami yang diajak bicara itu latar belakangnya seperti apa. Dari ras mana dia, dari suku apa misalnya. Itu penting untuk menghindari kelas tadi. Tawuran antar kampung kadang-kadang kan hanya ejekan sepele kan? Iya. Lu mah kampung lu jorok misalnya ya. Tersinggung dia. Kenapa? Tidak dipahami dulu latar belakang kampung tersebut. Tapi bisa jadi misalnya orang yang dari kampung lain bilang kampung lo jorok, dia tidak masalah. Nah, di Al-Quran kalau itu bicara bisa begitu. akhlak. Kenapa bisa begitu? Bisa dua orang yang sama. Ditafsirkan berbeda. Bisa ditafsirkan berbeda gitu. Makanya panduannya di Al-Quran itu detail Mbak Nabila, Mbak Latifah dan Mbak Kiai. Detail sekali. Kalau bicara ibadah kan tidak terlalu detail. Misalnya cara merawat marhamah. Marhamah itu ya tadi kasih sayang, saling menghormati, saling tolong menolong. Dirawat dengan sangat detail. Misalnya jangan saling olok mengolok. Mengapa? Boleh jadi orang yang kamu olok-olok itu lebih baik statusnya, lebih bagus perilakunya ketimbang yang mengolok-olok. Jangan menyebarkan desas-desus. Ini nggak perlu penafsiran. Ini udah konkret banget kan? Jangan menyebarkan kejelekan orang lain, bergibah tadi ya, membicara orang lain. Kemudian jangan lagi memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Masih ingat Pilpres kemarin? Ada kelompok ini dan kelompok itu. Gelarnya gelar buruk kan? Ini dilarang oleh Al-Quran. Apa artinya? Cara Al-Quran memandu kita, ini hikmah Ramadannya di sini, bahwa betapa Al-Quran sangat detail membantu kita untuk menciptakan masyarakat yang marhamah lewat komunikasi tadi. Mengolok-olok, jauhi. Menyebar desas-desus, jauhi. Kalau ngomongin perilaku orang baik, bagus untuk jadi contoh. Tapi kalau misalnya ngomongin kejelekannya, bisa jatuh ke fitnah kan, dan fitnah itu omongan. Jadi maksud saya, kenapa orang gampang tersinggung harus dipahami dulu. Jangan sampai permusuhan itu dipicu oleh satu kata. Ingat, hurufnya 6 huruf saja, MONYET misalnya. Bisa jadi orang membuat tersinggung sangat luar biasa ya. Tapi bisa jadi orang lain malah tertawa. Malah tertarik. Kenapa? Sudah ada
tadi Mbak Nabila sudah mencontohkan, kenapa kita nggak bermusuhan di sini? Iya. Karena sudah ada persamaan batin kita, sudah ada persamaan makna dengan kata-kata yang kita ucapkan. Tapi dengan orang lain tidak. Jadi maksud saya, saran saya, sobat damai sekalian, agar kita menciptakan marhamah di antar sesama, bukan cuma seagama, tapi di lain agama juga, di lain ras juga, adalah memilih kata yang memang membuat kita saling menghormati, tidak melontarkan kata-kata polokan, ejekan, desas-desus, ataupun gelar-gelar yang meruntuhkan martabatnya. Jadi orang itu lapar ego gampang terpicu, martabatnya kan. Muka saya mau taruh di mana ini? Kalau saya tersinggung kan gitu, terpicu ya. Jadi harus dipelihara. Ingat, marhamah itu bisa dipelihara dengan komunikasi yang paling baik. Bukan baik ya, paling baik. Berarti bisa dibilang alat komunikasi berarti salah satu alat untuk merawat masyarakat yang saling menghormati. Tidak bisa tidak, baik verbal maupun non verbal. Lebih efektif mana nih Pak? Verbal apa non verbal? Biar diberitahu nih sama sobat damai. Baik, sobat damai sekalian. Manusia ketika berkomunikasi melibatkan 3 unsur. Ada unsur mood. Kalau ngobrol moodnya jelek, bawaannya mau ngamuk aja kan. Ada unsur bahasa, ada unsur body language ya. Nah, manusia itu kadang-kadang bisa dipahami lebih bagus ketika body language-nya juga saling santun ya, saling menghormati. Itu bisa jauh lebih bisa dipahami oleh orang-orang ketimbang verbal. Boleh jadi saya senyum nih, tapi hati saya bilang lain kan. Maksud saya antara kata dengan body language harusnya seirama. Ada orang senyumnya, kok senyumnya sinis sih? Karena raut mukanya mungkin tidak di-manage dengan linear dengan senyumnya gitu kan. Jadi maksud saya verbal dan non verbal yang paling baik. Tampilkanlah bahasa verbal dan non verbal yang sinkron gitu ya. Sehingga diterima oleh orang yang Anda ajak bicara. Tapi bagaimana nih kalau misalnya memang dasar mukanya memang misalnya judes gitu. Iya, maksudnya kadang-kadang gitu ya sobat damai. Pertanyaannya Mbak Nabila ini kayak pertanyaan bajai ya. Cuma dia sama Tuhan yang tahu belok. Betul. Kalau mukanya gimana? Karena di satu kesempatan ada seorang penceramah itu istilahnya terganggu dengan deretan paling depan. Ada jamaah deretan paling depan yang mukanya mencibir. Mencibir terus ya. Selesai ceramah, si penceramah ini Pak Kiai nanya ke panitia, itu yang di depan siapa? Kok dia nggak suka sama ceramah saya? Enggak Pak, yang mana? Itu yang tadi duduk depan, mencibir terus. Memang mukanya dari sono Pak. Itu donatur tunggal kita. Donatur tunggal itu. Memang betul, ada juga orang yang seperti itu ya. Artinya tidak bisa dijustifikasi. Kalau mukanya begini berarti dia sinis. Enggak juga ya, tidak selamanya seperti itu. Biarpun kadang-kadang tidak sinkron juga ya, mungkin karena memang dasar mukanya seperti itu. Tapi setelah tahu dia donatur, berarti langsung tidak masalah ya Pak? Oh iya maaf, makanya mukanya dari sono. Oh iya. Kan ada juga, kita tidak bisa menggugat. Tapi kalau bukan donatur Pak? Kalau sama juga, karena mungkin kita bisa dipilih. Kan wajah kita nggak bisa milih kan, gitu. nggak bisa milih. Iya. Ya mukanya ya masalahnya itu ada orang yang memang pas diem memang mukanya misalnya jutek gitu atau judes. Contoh konkret gitu ya. Mbak Nabila, ada tokoh elit di negeri ini dihina bisa-bisa. Kenapa? Pilihannya bisa berapa kalau dihina? Marah bisa kan? Bisa. Pilihannya bisa terima bisa kan? Nyuekin juga bisa kan? Tapi tokoh ini pilih memaafkan. Luar biasa. Wal'afina 'anil nas, begitu Pak ya? Memaafkan manusia itu sangat disayangi Allah. Jadi kita ini kadang-kadang giliran minta mau yang banyak, begitu disediakan yang banyak, milih yang sedikit. Apa dampaknya kalau kita disayang Allah? Coba saya tanya Mbak Nabila, apa dampaknya, apa efeknya kalau kita disayang Allah? Pastinya kita dirahmatin oleh Allah. Apa aja diminta dapat kan? Tapi kita milih yang sedikit. Yang sedikit itu apa? Musuhan, nggak ngomong gitu kan, nggak negur, hanya berbeda pilihan, hanya berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapat kan boleh ya, nggak boleh gitu ya. Berbeda pendapat. Maksud saya dalam komunikasi diatur lengkap oleh Al-Quran bahwa jangan mengolok tadi ya, jangan mengambil gelar-gelar yang buruk dan seterusnya. Detail, akhlak dalam Al-Quran detail banget. Nggak perlu penafsiran, nggak perlu ahli tafsir kita. Ngolok kan udah terngiang-ngiang, oh iya nggak boleh panggil dengan yang jelek-jelek. Jadi menurut saya simpulkan sobat damai ya, saling marhamah itu dipelihara dengan omongan yang paling baik, dengan sikap badan yang paling baik. Bukan baik, paling baik. Paling baik. Kalau ada yang terbaik itu pakai. Seperti tokoh tadi, memilih memaafkan, bukan memilih marah, memilih maaf. Kenapa? Karena mampu menahan diri. Puasa itu menahan diri. Puasa itu menahan. Semua akhlak butuh penahan diri. Oh, kita harus menahan diri. Betul. Dan begitu pula ketika kita membangun ini hubungan gitu ya, agar relasi, tidak relasi gitu ya. Kita jangan sampai akhirnya terjadi yang kemarin kita pernah bahas, sampai akhirnya terjadi isu-isu intoleran. Betul. Nah, mau ngomongin soal isu intoleran nih sobat damai. Nih kan ada Mbak Latifah nih ya kan, ahlinya nih isu intoleran dan radikalisme. Peran perempuan, kan tadi ini secara general nih dari Pak Usman udah dijelasin. Peran perempuan dalam
isu intoleran dan radikalisme itu seperti apa? Bisa dikasih tahu nggak? Jadi ketika kita membicarakan peran perempuan dalam isu intoleransi, kita harus tahu bahwa peran perempuan dalam percakapan komunikasi keseluruhannya itu biasanya adalah penjaga, pengayom, penggiring. Oh Mbak, kita kan pasti suka ya kalau Ramadan gini kita sebut ghibah. Kalau sudah selesai Ramadan kita namanya gosip. Iya kan? Karena karena perempuan punya kemampuan berbicara lebih banyak daripada laki-laki. Makanya kalau bapak-bapak mungkin ngerasa aduh ibu ini cerewet sekali, begitu kan? Tetapi dari situlah perempuan-perempuan punya kemampuannya untuk menggiring opini di belakang. Di belakang makanya. Di belakang layar. Makanya ghibah, gosip itu penting. Untuk tidak dilakukan selama Makanya Ramadan. akun-akun itu banyak followersnya tuh. Akun gibah itu di Instagram ya. Karena itu ya. EEB katanya. EEG. Apaan tuh? Mak-mak gibah katanya. Oh, mak gibah. Bukan mak gosip lagi ya Ramadan. Dan bukan masalah gibah doang nih, yang masalah radikalisme aja deh. Teror. Kemarin kita ngobrol sama Pak Prof Irfan gitu. Bahkan bisa jadi otaknya. Itu gimana? Berarti perempuan bisa yang katanya dianggap lemah gitu. Selama ini Sobat Damai kan mungkin banyak yang menganggap perempuan lemah, tapi malah bisa menjadi otak dari pelaku. Jadi memang ada riset kalau perempuan itu pun dalam beberapa pertandingan dengan laki-laki, perempuan bisa mengungguli. Begitu kan. Hanya kalau kita melihat dalam perkembangan zaman, itu satu-satu dulu. Pertama mungkin manajemen perusahaan dulu, lalu di bidang nuklir, di bidang media, lalu masuklah ke bidang terorisme. Satu persatu. Sebagai perempuan, saya menjadi dilematis sebenarnya ketika mengetahui ada terorisme yang perempuan ya. Di satu sisi kayak, wah kok perempuan gitu, kayak ingin membanggakan kita yang bergender perempuan itu suci, bukan laki-laki yang sudah menjadi pelaku terorisme sebelumnya. Namun di sisi lain pun kita melihat bahwa oh ini bukti perempuan sekarang sudah mampu dan sudah dianggap oleh yang lain dalam komunitas mereka yang radikal juga yang melakukan aksi terorisme sebagai orang yang diperbolehkan untuk melakukan aksi. Bukan berarti saya mendukung aksi tersebut Nah, kembali ke peran sebagai perempuan, perempuan itu lebih mau berjuang dalam arti mengorbankan dirinya ketimbang gender sebelumnya. Dan ini kita sudah banyak tahu ya, karena perempuan lebih menggunakan hati. Begitu. Dan disitulah perempuan banyak yang kejadian yang sebelum ini ada yang di Makobrimob itu lone wolf. Karena banyak sekali juga perempuan ketika sudah merasa yang lain nggak bisa melakukannya, saya saja. Kayak gitu kan. Maka dia mengambil langkah untuk maju. Untuk maju melakukan segala hal. Jadi tidak hanya dalam isu intoleransi juga ya dan radikalisme saja, tetapi dalam banyak hal tentu kita melihat banyak praktek di sekeliling kita, perempuan akhirnya udahlah saya aja yang bereskan. Apakah di titik tertentu perempuan yang punya jiwa superioritas juga, Mbak Latifah? Kalau merasa superior kalau dia melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki. Kalau menurut saya itu kembali ke tipe perempuannya. Ada alpha female biasanya, alpha female. Jadi dia bisa menganggap oke, saya mau melakukan ini karena saya bisa melakukannya, sehingga mungkin terlihat sama orang lain itu kayak superior, seperti itu sih menurut saya. Berarti cenderung orang-orang yang akhirnya mudah terpapar nih sama isu-isu intoleran itu berarti alpha female termasuk? Tidak juga. Iya kan alpha female. Belum tentu juga Mbak. Belum tentu ya? Belum tentu juga. Karena kalau kita melihat, tentu kita tidak bisa menelisik psikologinya mereka yang sudah menjadi korban bunuh diri, bom bunuh diri itu ya. Tetapi kalau kita melihat mana sih yang rentan terkena intoleransi perempuan itu seperti apa? Menurut saya ada di dua tipe. Tergantung komunitasnya, yang kedua tergantung kesepian dirinya. Kalau tadi sudah ngomongin soal bulan kasih sayang, sebenarnya saya juga pengen ditanyain gitu loh soal bulan kasih sayang gitu. Kok bulan ini tuh saya nggak dapat coklat gitu loh ya? Kok cuman Februari doang gitu kan? Tetapi di situ kalau kita mau ngomongin soal komunitas, ada percakapan lama, kalimat lama yang mengatakan bahwa lihat 5 temanmu, maka kamu bisa dibaca seperti apa orangnya, seperti itu kan. Nah, ketika kita melihat perempuan itu seperti apa dalam menanggapi isu-isu intoleransi dan radikalisme, kita juga bisa melihat ini teman-temannya siapa, apakah dia mempengaruhinya, teman gosipnya siapa, teman gibahnya siapa, hal-hal seperti ini. Dia membagi kasih sayang, heart to heart dengan siapa, sehingga terbentuk ide bagaimana pemerintah itu semestinya
suaminya, bagaimana agama semestinya, bagaimana berinteraksi dengan orang lain semestinya, dan akhirnya apabila dia sudah berkeluarga, dia menularkannya kepada suaminya dan anaknya. Atau bisa saja dia malah menuruti suaminya karena pemahaman suaminya, lalu dia menurunkannya lah ke teman-temannya yang lain atau anak-anaknya. Jadi peran perempuan tidak boleh diabaikan. Iya, Peran perempuan tidak bisa diabaikan. Iya, makanya kan selama ini kan kita tahu kalau misalnya dianggap perempuan lemah, ya ibaratnya diem, Apa tadi, manut perempuan gitu ya. lemah? Ya dianggapnya gitu ya, maksudnya stereotip kan, maksudnya perempuan Ya, lemah, stereotype. segala Padahal macam. tidak betul ya. Padahal tidak betul sama sekali ya Sobat Damai, ternyata Tapi malah kalau bisa jadi pemicu penggerak. pertengkaran rumah tangga, lelaki atau perempuan? Biasanya perempuan. Kira-kira yang minta maaf banyakan siapa, Pak? Iya, iya. Kalau secara orang Sama-sama aja ya. Lapar ego masing-masing. Nah jadi kalau Biasanya. lalu tadi kalau ngomongin yang soal kesepian. kesepian, nah itu gimana tuh? Kalau yang soal kesepian ini tidak hanya kita ngomongin perempuan sebagai perempuan gender saja ya, kita bisa masuk ke layer umur berapa. Apakah dia generasi Z atau milenial seperti saya? Saya sih pengennya ngaku generasi Z, Mbak ya. Iya. Tetapi mohon Bukan maaf generasi milenial. ZA ya? Apa Z. itu? ZA Apa Pak yang ZA? pelaku mabes kemarin. Wah bukan, alhamdulillah milenial aja Pak, gitu kan. Lalu ada generasi Y yang sebelum generasi sebelumnya baby boomers seperti ini. Sehingga ketika kita melihat bagaimana perempuan melihat lingkungannya, lalu dengan kemajuan teknologi, bagaimana berkomunikasi itu tidak sesimpel berbicara saja, tetapi bagaimana mengetik supaya benar. Tadi dibicarakan, kok bisa ya dia dipanggil dengan kata tertentu, dianya ketawa, satunya lagi tersinggung. Iya. Sama ketika dikasih WA, satunya bilang hai sayang, Bagus, ada ya. satu yang bilang senangnya dipanggil sayang, Iya. ada yang dipanggil hai sayang, apa yang dipanggil hai sayang, siapa lu, gitu kan. Hal-hal seperti ini juga memerlukan soft skill yang banyak sekali untuk menjaga bagaimana kita perempuan itu bisa bersama-sama membangun dan menjauh dari kubangan intoleransi yang akhirnya mengarah ke radikalisme. Ketika perempuan kesepian, dia bisa saja cenderung malah mencari sesuatu yang lain untuk merasa dirinya itu fulfill atau feeling whole atau merasa terpenuhi. Dan merasa terpenuhi itu bisa dengan banyak cara. Bisa dengan bekerja terlalu banyak. Iya. Bisa dengan punya anak malah, bisa dengan menghadiri pengajian. Nah, hal-hal seperti inilah yang terus diusahakan oleh pemerintah agar ketika setiap orang itu merasa terpenuhi, dia terpenuhi dengan hal-hal yang positif. Nah, ini hal-hal yang positif. Nah, hal-hal positif ini yang juga dilakukan oleh Mbak Latifah, yaitu membuat TikTok ya. Aku gini ya, karena ketahuan banget ya Sobat Damai nggak punya TikTok, jadi gitu, kaku ya. Oh enggak lah, udah bagus itu. Awalnya bagus ya? itu kaku-kaku dulu, lama-lama aja gemulai. Lama-lama lemas ya. Nah, ini TikTok nih, masa TikToknya tuh bukan TikTok yang joget-joget doang, tapi punya makna, ada ilmunya tentang isu intoleransi dan radikalisme. Itu gimana bisa dikemas sebegitu santainya? Sampai aku lihat tuh, Pak, maksudnya sama sekali nggak ada perasaan kayak merasa digurui atau gimana gitu. Jadi kepo. Jadi semakin pengen tahu gitu ya isinya seperti apa. Itu bagaimana bisa punya inspirasi seperti itu? Jadi yang main di TikTok itu biasanya umurnya muda-muda, oke? Umurnya 30 tahun ke bawah, bahkan sebelumnya cenderung 22 tahun ke bawah. Sekarang sudah makin naik, kakek-kakek juga sudah ada, jangan sedih. Nah, tetapi orang tertarik dengan TikTok karena expand videonya hanya 15 detik. Dan kekuatan kita, kekuatan kita itu untuk mencerna video itu cuma hitungan detik saja, gitu kan, 15 detik. Apalagi kalau anak muda generasi Z hanya 8 detik. Satu. Yang kedua adalah suara, gitu kan. Musiknya nih seneng nih karena musiknya yang lagi viral apa. Orang punya kecenderungan pengen, kalau musiknya yang itu bisa masuk for you page, FYP katanya FYP, gitu kan, teman-teman yang di TikTok masuk FYP nggak nih, gitu kan. Maka pakai lagu-lagu yang terkenal. Nah, yang terakhir yang yang saya apresiasi dari TikTok ya, dia bertransformasi sejak tahun lalu menjadi platform untuk sama-sama belajar. Kalau dulu kan dia platform sempat sampai ditutup sama kementerian karena platformnya banyak yang tidak senonoh gitu. Kalau sekarang dia menggunakan platformnya juga mengajak orang-orang itu sharing ilmunya. Karena orang kan pada akhirnya
nggak kuat joget terus Mbak. Iya. Gitu kan. Tetapi orang ingin juga melihat, oh ada yang bermanfaat dari platform itu. Sehingga ketika saya membuat konten soal bagaimana menangkis radikalisme atau mengidentifikasi radikalisme di TikTok, saya menaruh diri saya seperti anak umur 18 tahun gitu kan. Oh kalau saya 18 tahun supaya saya dikasih tahu, mau dikasih tahu kayak apa ya, kayak gitu. Dan saya melihat video-video yang mereka tonton itu ya tipe-tipe seperti itu. Jadi saya beranikan diri, saya bikin, saya edit-edit sendiri dan saya posting seperti itu kan. Dan ternyata responnya memang banyak dan orang terus bertanya seperti itu. Dan disitulah menurut saya bagaimana kita bisa terus memanfaatkan teknologi yang selalu up to date dari waktu ke waktu. Setiap minggu mungkin ada startup yang baru gitu kan. Tetapi dengan banyaknya teknologi baru, digitalisasi yang membuat kita kayak bisa aja udah ketinggalan dalam seminggu gitu kan. Kalau kita ingin menyampaikan pesan damai, kita tentu bisa bersama-sama dengan yang lainnya terus menjaga toleransi lewat platform-platform digital ini. Nah, selain TikTok juga, Mbak Latifah juga membuat kartu anti galau. Apa? Gimana? Kartu teman dari teman anti galau. Nah, itu kan katanya bagaimana, tadi kan ngobrol juga nih Sobat Damai mengenai bagaimana kita mengisi. Kan perempuan harus diisi nih, kalau enggak galau ya, kasihan banget ya perempuan ya. Kesepian ya. Kesepian itu. Jadi itu gimana tuh maksud kartu itu? Nanti juga aku sekalian nih pengen tanya sama Pak Usman mengenai bagaimana tuh ini komunikasi seperti apa nih yang dilakukan sama Mbak Latifah. Jadi saya membuat teman anti galau itu dengan pemikiran mengingat baca riset, banyak anak-anak muda yang bekerja itu burn out atau stres berat di kantor dan dia tidak bisa mengkomunikasikannya. Cuma bilang aduh stres dan keluarlah kebun binatangnya ditujukan kepada bos dan kolega-kolega kerjanya. Sementara isinya, dirinya itu kesepiannya bersama komunitasnya itu tidak dibangun dalam conversation atau percakapan yang membangun untuk tahu sama tahu. Bisa saja Mbak sudah lama sahabatan sama teman dari SMA begitu kan, tapi nggak tahu warna kesukaannya apa. Tapi tahu dia suka makan nasi goreng seperti itu. Nah, sehingga di situ saya melihat juga riset selanjutnya adalah semakin kesini jumlah anak muda yang bunuh diri itu semakin tinggi, baik di Eropa, di Jepang sudah ada keluar terus kan angkanya, dan itu semakin kesini semakin tinggi dengan meningkatnya teknologi. Orang jadi cenderung di HP aja, bekerja saja, sehingga kurang ngobrol. Nah, saya buat kartu main, itu namanya kartu teman, supaya bisa dimainkan ketika lagi ngobrol-ngobrol begini nih, gitu kan. Mau nanya apa ya? Mau nanya apa ya sama Pak Kiai? Kan sungkan sebenarnya. Tetapi kalau ada kartu main, permis Pak Kiai ya, gitu kan. Pak, ini jadi Bapak Kiai kalau nggak bisa tidur, ngomong mikirin apa Pak, gitu kan? Itu secara acak, itu secara acak aja bisa main secara acak, gitu kan? Terus misalnya bisa ngumpul juga sama bule-bule nih, gitu kan? Waduh nggak bisa ngerti bahasa Inggris tapi pengen kelihatan keren nih, gitu kan? Kocok. Oh, what movie do you like? Seperti itu. Sehingga di situ tidak hanya kita bisa mendengar orang lain menanggapi, dan kita pun bisa menanggapi pertanyaan, sehingga kita bisa merasakan, oh ada yang keluar dari diri ini, mengekspresikan senang gitu kan. Tadi tadi Pak Usman bilang ada percakapan verbal dan non verbal. Ketika kita bermain kartu seperti itu, dan saya sudah tes dengan banyak teman ya, sudah available juga untuk dibeli. Semuanya pada happy. Jadi ekspresi jawabnya itu Pak selaras dengan ekspresi non-verbalnya. Sinkron ya? Sinkron, nggak kayak ngomong I love you. Kan nggak cocok Mbak. Nggak mungkin juga kita ngomong I hate you. Kan nggak cocok juga. Tetapi ketika kita bermain kartu ini, karena sinkron, kita pun merasa senang. Sedikit demi sedikit saya mengharapkan kartu main ini bisa membantu teman-teman berapapun umurnya, terutama yang anak-anak muda yang sering burn out di kantor atau sedang bingung untuk melanjutkan karirnya, pendidikannya, agar bisa berbicara dengan yang lain sedikit demi sedikit. Jadi kartu mainnya itu terdiri dari 99 kartu yang di situ
macam-macam pertanyaan yang saya rasa bisa mengingatkan kepada diri kita bagaimana kita bisa merasa penuh di dalam diri. Iya, jadi tidak akan ini nih terpapar isu-isu intoleransi ya. Mudah-mudahan ya, itu kan salah satu cara ya. Betul. Itu bisa jadi salah satu cara ya. Betul, jadi karena saya lama mendalami isu intoleransi dan radikalisme, kebanyakan itu kalau didalami ternyata banyak yang broken home. Ada masalah dengan keluarga. Membicarakan masalah keluarga dengan orang lain biasanya tabu. Iya. Gitu kan, tetapi nggak ada topik lain, gitu kan. Lalu mau ngomongin apa? Nah, tidak semua orang punya kemampuan untuk mencari tahu, nanyanya apa, paling apa kabar Mbak? Iya. Wih, mau muji lipstiknya bagus aja sungkan. Iya. Tapi main buka kartu, ngelihat, wah apa yang bikin kamu baper, gitu kan. Oh ternyata saya yang bikin baper tuh kalau nggak dapet parkiran, misalnya seperti hal-hal seperti ini. Berarti Pak bisa dibilang ini kartunya juga sinkron secara misalnya verbal non verbal, tapi hati juga ya Pak? Benar. Jadi, itu kenapa bisa sampai seperti itu Pak? Bisa memang banyak cara ya, bagaimana salah satu cara sudah dipraktekkan oleh Mbak Latifah dan teman-teman ya di dalam menciptakan nama TikTok tadi ya, kemudian kartu juga ya, improvisasinya banyak. Tentu saja ini segmented ya untuk kalangan milenial. Mengapa itu bisa terjadi? Karena tadi nyinggung soal kesepian ya, sama stres juga. Bisa overload itu kebanyakan urusan, overwhelm, kebanyakan pikiran. Kalau itu dua numpuk di atas kepala seseorang kan bisa hang ya, sehingga membuat aktivitas-aktivitas yang negatif. Kemudian Mbak Latifah tadi mengatakan dengan kartu ekspresinya bisa sinkron ya, betul sekali. Karena badan kita ini butuh keseimbangan. Kan saya sudah singgung ya di episode yang lalu bahwa ada namanya disonansi kognitif. Kita ini akan hang ya, tidak bekerja dengan semestinya kalau antara yang kita pikirkan berbeda dengan yang tampak gitu kan. Kita bilang damai, tapi kok ditonton di tengah-tengah masyarakat rusuh mulu ya, tidak ada kedamaian. Jadi ada ketidakselarasan. Dan apa yang dilakukan oleh Mbak Latifah dan teman-teman betul-betul menciptakan sinkron. Badan kita ini akan menolak kalau nggak sinkron. Misalnya saya marah misalnya, kan cenderung begini ya, orang gesturnya, non verbalnya. Tapi kalau kita lagi ceria kan kita rata-rata mengangkat tangan kita, jingkrak-jingkrak gitu ya. Kenapa? Badan kita ini butuh keseimbangan. Alam semestanya kan butuh keseimbangan ya. Maka orang yang tidak seimbang antara ngomongannya dengan non-verbalnya bisa overwhelm ya. Dia bisa terganggu perkembangan kepribadiannya. Maka betul sekali, ciptakan permainan-permainan TikTok, konten-konten yang membuat terlatih untuk sinkron orang itu. Ngomongnya A ya ngomongnya A, non-verbalnya juga B. Itu dalam teori komunikasi disebut dengan sudah konsonan, dia punya kognisinya. Berarti akhirnya sinkron dan akhirnya bisa menghindarkan kita dari isu-isu tersebut ya, intoleransi, radikalisme. Orang juga udah nggak kepikiran kali ya kalau misalnya sudah mendapatkan treatment seperti itu gitu. Soal ya. kesepian tadi ya. Kesepian ya. Selain tadi yang ini kasus Mabes ya biasanya, kasus ZA yang dibahas. Kenapa keluarganya tidak begitu empati dengan anggota keluarganya? Menurut saya memang keluarga memang harus dimotivasi untuk memperhatikan anggota keluarganya. Kalau kedapatan dia sering mengurung diri ya, itu kan sinyal harusnya, alert gitu ya, ada tanda, kayaknya harus kita ajak ngobrol lah. Orang yang cenderung menyendiri, alone misalnya, itu kadang-kadang jarang diajak ngobrol menurut saya. Iya, berarti keluarganya juga terlalu skeptis ya, terlalu saya pikir acuh. begitu, jangan coba disalahkan ANSI, ZA-nya ya, tapi orang di sekitarnya, apakah sudah proaktif mengajak dia untuk ngobrol paling nggak gitu ya, kenapa sih kok di kamar terus misalnya, sudah ada alert harusnya ya, dan itu dibangun di atas komunikasi harusnya. Dan berarti memang kalau kita ada masalah juga harus disampaikan juga ya, jangan dipendam, akhirnya ya itu dia, akhirnya kesepian. Kenapa teman-teman milenial lebih enak curhat kepada temannya ketimbang kepada orang tuanya? Coba Mbak Damila jawab. Kenapa anak-anak milenial itu kalau curhat sama temannya apa aja diomongin tuh? Pastinya sobat damai. Tapi begitu kepada orang tua disimpan-simpan. Karena mungkin ketika bicara sama orang tua banyak akhirnya baru mau ngomong udah disalahin, udah dimarahin seperti itu, ya kan? Tapi kalau teman-teman, wah gitu ya. Coba terus. Padahal dalam hati bukan seperti itu ya Pak. Terus apa lagi? Gitu doang. Karena enak ngomong sama yang usianya setara gitu ya. Nah kalau orang tua jadi teman di anak-anaknya enak juga. Maka jadi orang tua kan tidak harus menjadi orang tua terus, jadi sahabat anak-anaknya. Jadi enjoy anak-anak apa? Nah kenapa kok saya lihat murung nih? Jadi ada semacam bersahabat juga dengan anak-anak. Karena relasi itu dibangun atas persahabatan, tidak struktural gitu ya. Ini bawahan, ini atasan. Atasan kadang-kadang turun dong merakyat dengan bawahannya. Karena bawahan kadang-kadang curhatnya kepada tetangga kan, tidak kepada orang perusahaan tersebut. Berarti Pak bisa dibilang kalau menumbuhkan rasa toleransi gitu ya,
dimulai dari keluarga juga ya sebenarnya. Setuju sekali. Memang itu Jadi memang perempuan juga. Jadi Nah, itu bisa perempuan dibilang lagi tuh. ya Betul. perempuan ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah merasa penuh di lingkungan keluarga, ya kan Pak, maksudnya kalau di keluarga kita sudah merasa hampa, akhirnya Coba, ini ada simulasi lari yang nih. keluar ya. Anak perempuan pulang ke rumah, lapor sama ibunya, "Mah, tadi di sekolah di kelas diejek-ejek, dibully." Mamanya bilang, "Kenapa kamu nggak balas?" Iya. Kalau nggak gitu mamanya bilang, yang mana itu orangnya? Iya. udah persis tuh malah gitu. Iya. Yang mana? Cocok sekali ya menjadi ibu galak. Itu di sinetron saja kan? Di Sinetron saja. Tapi kalau ibunya bilang, "Kamu nggak maafin dia ya?" Wah, misalnya ada proses panjang ya. Karena anak-anak akan lagi, "Emang harus dimaafin ya, Ma?" Iya. Kalau kamu berbuat seperti itu lagi, ya apa bedanya kamu sama dia? Nah, itu seperti pendidikan ya, edukasi dalam keluarga. Itu toleransi. Iya. Toleransi. Nah, ngomongin soal toleransi, nah sekarang aku juga pengen tahu nih dari ketiga narasumber ini harapannya singkat aja agar kita dapat menumbuhkan toleransi. Pak Kiai, Dipersilakan ke Mbak Latifah terlebih dahulu. Kalau menurut saya Karena saking excitednya gitu ya, semangat ya langsung Mbak Latifah. Langsung saya lempar karena tadi saya ambil. Jadi kalau harapan saya membicarakan apa yang bisa kita lakukan untuk supaya jauh dari intoleransi, yang pertama itu harus sabar. Sabar itu ketika kita mendengarkan orang sesuatu yang tidak enak itu sabar. Bagus sekali kita berbicara ini di bulan Ramadan. Jadi praktek. Dalam berhari-hari ketika ada hal apa gitu kan. Ya Allah, orang ini pengen banget bikin aku batal puasa ya, begitu kan. Itu hal-hal seperti itu kan kita berusaha sabar. Jadi ketika kita mendengar isu-isu tertentu, isu pembunuhan, isu pengeboman, isu perbudakan perempuan di negara-negara yang ISIS itu ya, kita harus sabar dan akhirnya mawas diri. Apakah kita mau diri kita sebagai perempuan begitu dan anak-anak kita atau keturunan kita, keluarga yang perempuan juga seperti itu. Dan kalau yang pertama itu sabar, yang kedua saya tentu menyarankan agar perempuan-perempuan itu bergandengan tangan bersama-sama membangun kayak kita nih, membangun perempuan yang lainnya untuk kuat membawa hal-hal dampak positif di wilayah kita. Iya, sehingga jadinya semakin kuat ya perempuan-perempuan, tapi kuatnya lebih ke hal yang positif. Betul Jangan sampai sekali. kita tersenggol isu-isu intoleransi dan radikalisme ya. Amin. Karena yang penting adalah perempuan itu saling menyemangati satu sama lain, karena jangan sampai ada iri-iri sama perempuan ya. Woman supporting woman ya, jadi jatuhnya ya. Setuju. Oke, pesan dan harapan lagi nih Pak Usman dan Pak Kiai Ridwan. Siapa dulu nih? Pak Kiai Ridwan dulu deh kalau gitu. Baik. Sebagaimana kita sampaikan tadi mengenai Ramadan bulan rahmat, Ramadan bulan kasih sayang, mestinya kita tahu diri ya bahwa kita ini dicintai Allah. Orang yang dicintai itu hatinya penuh dengan rasa cinta, ya, bukan hatinya kosong ya. Kemudian Rasulullah itu sang pangeran cinta yang mengajarkan bagaimana kasih sayang kepada alam semesta, rahmatan lil alamin. Jadi seharusnya kalau kita mengerti bahwa kita ini orang yang beriman, ada kewajiban kita untuk menggali kedalaman iman itu yang akhirnya berbuah menjadi damai, berbuah menjadi kasih sayang, berbuah menjadi kepedulian. Jadi kalau kita asah terus rasa cinta itu, maka akan terpancar di wajah kita rasa kasih sayang dan kita pun jadi nyaman. Sekira itu kesimpulannya yang bisa saya sampaikan. Demikian. Ya, silakan Saya. Pak Usman selanjutnya. Terima kasih Pak Kiai Ridwan. Boleh harap saya? Boleh, silakan. Pak Kiai tadi Sobat Damai nyinggung soal tahu diri. Ya. Kalau saya nggak banyak ngarep sama Sobat Damai ini ya. Satu saja, banyak-banyak self examination ya, koreksi diri. Nggak usah panjang-panjang, cukup bertanya mulai dengan kata saya. Benarkah saya ini orang baik? Itu aja. Nanti yang jawab hati nurani. Hati nurani paling tahu. Kalau sudah jawab itu, pertanyaan selanjutnya adalah kalau memang benar, apakah betul perbuatan-perbuatan baik saya ini untuk Allah? Jangan-jangan untuk popularitas, jangan-jangan untuk orang-orang selain zat yang selain Allah misalnya. Kalau kita sudah jawab itu, betulkah saya ini sudah anak yang berbakti kepada orang tua? Kalau kita ayah, betulkah saya ini sudah ayah yang baik dan penuh perhatian kepada keluarga? Kalau seorang istri, betulkah saya ini istri yang sudah amanah untuk mengemong keluarga saya, suami dan anak-anak, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di bulan Ramadan ini, hikmah Ramadan bersama BNPT, banyak-banyaklah untuk bertanya kepada diri sendiri. Karena biasanya cenderung orang yang bertanya kepada diri sendiri akan mengalami pertumbuhan. Bukan surviving, tapi thriving.
Ya, amin. Luar biasa sekali ya dari 3 narasumber kita sudah mendapatkan harapan-harapan. Semoga dikabulkan juga di bulan suci Ramadan ini. Amin. Dan bisa diaplikasikan dan bisa mewujudkan Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Amin ya Sobat Damai ya. Semoga bisa diaplikasikan dari lingkungan yang terkecil terlebih dahulu. Habis itu ke lingkungan yang lebih luas. Semoga seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan dampaknya dari menonton acara Hikmah Ramadan hari ini ya. Dan himbauan tadi dan pesan tadi, harapan tadi juga sekaligus menandakan berakhirnya acara Hikmah Ramadan. Jangan lupa saksikan Hikmah Ramadan bersama BNPT RI setiap Sabtu dan Minggu sebelum azan maghrib di BNPT TV dan Humas BNPT. Saya Nabila Najib pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untukmu sahabatku semua, jadikan hidup ini indah. Kita butuh hal yang baik dari hati, itulah sesuatu yang abadi. Kita semua ini sama, satu tujuan dan harapan. Hidup damai, satu hati, satu jiwa, takkan pernah bisa dipisahkan.